Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrina Paesti Arman Putri dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 20102241039 kelas A 2020. Hakikat manusia. Manusia adalah makhluk yang pandai bertanya. Bahkan ia mempertanyakan dirinya sendiri, keberadaannya dan dunia seluruhnya. Manusia merupakan makhluk multidimensional. Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang dibekali dengan akal dan pikiran. Manusia merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang memiliki derajat paling tinggi di antara ciptaan-ciptaannya yang lain. Hal yang paling penting dalam membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya adalah bahwa manusia dilengkapi dengan akal, pikiran, perasaan, dan keyakinan untuk mempertinggi kualitas hidupnya di dunia. Berbicara tentang hakikat manusia membawa kita berhadapan dengan pertanyaan sentral dan mendasar tentang manusia, yakni apakah dan siapakah manusia itu. Manusia adalah makhluk yang pandai bertanya. Bahkan ia mempertanyakan dirinya sendiri, keberadaannya dan dunia seluruhnya. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang manusia. Yang pertama, manusia menurut pola pemikiran biologis. Menurut pola pemikiran ini, manusia dan kemampuan kreatifnya dikaji dari struktur fisiologisnya. Manusia juga dipahami dari sisi internalitas, yaitu manusia sebagai pusat kegiatan intern yang membuat manusia dipandang dari bentuk lahiriah tubuhnya untuk mengekspresikan dirinya dalam komunikasi dengan sesamanya. Yang kedua yaitu manusia menurut pola psikologis. Dalam pandangan psikologi humanistik, lebih menekankan kemampuan manusia untuk mengarahkan dirinya, baik karena pengaruh faktor internal maupun eksternal. Hal ini menunjukkan bahwa manusia tidak serta-merta atau otomatis melakukan suatu tindakan berdasarkan desakan faktor internal, karena desakan faktor internal bisa saja ditangguhkan pelaksanaannya. Yang ketiga yaitu manusia menurut pola pemikiran sosial dan budaya. Manusia menurut pola pemikiran ini tampil dalam dimensi sosial dan kebudayaannya, dalam hubungannya dengan kemampuannya untuk membentuk sejarah. Menurut pola ini, kodrat manusia tidak hanya mengenal satu bentuk yang uniform, melainkan berbagai bentuk. Yang keempat yaitu manusia menurut pola pemikiran religius. Dapat dikatakan bahwa manusia adalah makhluk yang serba butuh hal-hal yang fisik dan rohani. Adanya kebutuhan-kebutuhan tersebut menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang belum selesai. Artinya, untuk memenuhi segala kebutuhannya, ia harus bekerja dan berkarya. Manusia dan pendidikan tidak dapat dipisahkan karena pendidikan dimaksudkan untuk mengembangkan seluruh potensi positif manusia. Dengan pendidikan diharapkan semua potensi positif manusia dapat diaktualisasikan ke taraf yang lebih sempurna. Makna pendidikan. 1. Pendidikan adalah fenomena yang fundamental atau asasi dalam hidup manusia. Di mana ada kehidupan, di situ pasti ada pendidikan. 2. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. 3. Pendidikan dalam arti luas disamakan dengan belajar, tanpa memperhatikan di mana atau pendidikan proses akhir sepanjang hayat, lifelong process, dalam seseorang sebagai penduduk akhir hidupnya. 4. Pendidikan adalah proses sepanjang hayat dan perwujudan pembentukan diri secara utuh dalam arti pengembangan segenap potensi dalam pemenuhan semua komitmen manusia sebagai individu, sebagai makhluk sosial, dan sebagai makhluk Tuhan. 5. Aktivitas pendidikan dapat berlangsung dalam keluarga, dalam sekolah, dan dalam masyarakat. 6. Ki Hajar Dewantara menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Unsur-unsur dari pengertian pendidikan. 1. Terjalin hubungan antara dua pihak.
2. Aktivis pendidikan dapat berlangsung dalam keluarga, sosial, dan masyarakat. 3. Pendidikan merupakan proses panjang hayat dan memperwujudkan pembentukan diri secara utuh. Manfaat dari pendidikan. Yang pertama, membentuk pribadi-pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki kepercayaan diri, disiplin, tanggung jawab, dan integritas, mampu mengungkapkan dirinya melalui media yang ada, mampu melakukan hubungan manusiawi, dan menjadi warga negara yang baik. 2. Membentuk tenaga pembangunan yang ahli dan terampil, serta dapat meningkatkan produktivitas, kualitas, dan efisiensi kerja. 3. Mengembangkan nilai-nilai baru. 4. Sebagai wadah untuk memperdalam suatu ilmu pengetahuan. 5. Merupakan jembatan masa lampau, masa kini, dan masa depan. Apa yang dilakukan pendidikan dewasa ini, selain mengintegrasikan unsur-unsur yang dipandang baik di masa lampau, juga senantiasa berorientasi ke masa depan. Apa yang dilakukan dengan pendidikan di masa lampau akan dirasakan akibatnya di masa kini, dan apa yang dilakukan dengan pendidikan dewasa ini akan dirasakan akibatnya di masa yang akan mendatang. Peran pendidikan. 1. Berupaya mencari metode atau langkah-langkah pendidikan yang cocok dalam pembelajaran peserta didik sehingga dapat berkembang dengan baik. 2. Peranan pendidikan dalam drama kehidupan dan kemajuan umat manusia semakin penting. Ini berkaitan dengan semakin perlunya bagi manusia umumnya untuk pendidikan pada khususnya untuk senantiasa mengembangkan pemahaman yang tiada henti mengenai berbagai persoalan pendidikan. 3. Mencetak generasi muda yang cerdas dan kreatif. Batas-batas pendidikan. 1. Batas pendidikan pada peserta didik. Peserta didik sebagai manusia memiliki perbedaan dalam kemampuan, bakat, minat, dan motivasi, serta kepribadian, keuletan, semangat, dan sebagainya. Namun, ada juga peserta didik yang tidak memiliki seperti yang disebutkan di atas. Hal tersebut yang membuat pendidikan memiliki batasan pendidikan. Pendidik dituntut untuk mencari metode-metode pendidikan yang lebih cocok dalam membelajarkan peserta didik sehingga dapat berkembang seoptimal mungkin. Yang kedua yaitu batas-batas pendidikan pada pendidik. 1. Kurangnya pengetahuan. 2. Kurangnya pengalaman. 3. Penguasaan tentang isi pendidikan yang akan ditransformasi itu kurang. 4. Kekurangan kemauan dalam penggunaan alat-alat pendidikan. Yang ketiga yaitu batas pendidikan pada interaksi pendidikan. Bahasa yang digunakan pendidik berkurang dan kondisi psikologis antar peserta didik maupun dengan pendidik. Yang keempat yaitu batas pendidikan pada lingkungan dan sarana pendidikan. Lingkungan dan sarana pendidikan merupakan sumber yang dapat menentukan kualitas dan kelangsungan usaha pendidikan. Lingkungan dan sarana yang tidak memadai akan menghambat berlangsungnya proses pendidikan. Pendidikan sebagai ilmu. Pendidikan adalah fenomena yang fundamental atau asasi dalam kehidupan manusia. Dengan demikian dapat mengatakan bahwa di mana ada manusia, bagaimanapun juga di situ pasti ada pendidikan. Pendidikan sebagai gejala sekaligus upaya memanusiakan manusia itu sendiri. Dalam perkembangan adanya tuntutan, adanya pendidikan lebih baik, teratur untuk mengembangkan potensi manusia, sehingga muncul pemikiran teoritis tentang pendidikan. Fungsi utama teori pendidikan menurut P.H. Hirsch. 1. Membimbing praktek pendidikan. 2. Memiliki aspek ilmiah dan aspek preskriptif. 3. Merupakan unsur-unsur bangunan pengetahuan, a body of knowledge, ilmu pendidikan. Pengertian ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan adalah ilmu yang menelaah fenomena pendidikan dan semua fenomena yang ada hubungannya dengan pendidikan dalam perspektif yang luas dan integratif. Fenomena pendidikan ini bukan hanya merupakan gejala yang melekat pada manusia, gejala yang universal, dalam perspektif luas, melainkan juga sekaligus merupakan upaya untuk memanusiakan manusia agar menjadi sebenar-benarnya manusia atau insan. Yang hal ini secara integratif diperlukan menggunakan berbagai kajian tentang pendidikan, di antaranya yaitu
kajian historis, filosofis, psikologis, dan sosiologis. Upaya pendidikan mencakup keseluruhan aktivitas pendidikan, mendidik dan dididik, dan pemikiran yang sistematis tentang pendidikan. Persyaratan pendidikan sebagai ilmu. 1. Memiliki objek studi. Objek studi di sini ada dua, yaitu objek material dan formal. Objek material yaitu perilaku manusia, sedangkan objek formal yaitu menelaah fenomena pendidikan dalam perspektif yang luas dan integratif. Yang kedua yaitu memiliki sistematika. 1. Melihat pendidikan sebagai gejala manusiawi. 2. Melihat pendidikan sebagai upaya sadar. 3. Melihat pendidikan sebagai gejala manusiawi sekaligus upaya sadar dengan mengantisipasi perkembangan sosio-budaya di masa depan. Metode yang dipakai dalam ilmu pendidikan menurut Sudomo 1990. 1. Metode normatif, berkenaan dengan konsep manusia yang ideal dan masalah-masalah, nilai baik dan buruk. 2. Metode eksplanatori, berkenaan dengan kondisi dan kekuatan yang membuat suatu proses pendidikan berhasil. 3. Metode teknologis, mengungkap bagaimana melakukan dalam rangka menuju keberhasilan. 4. Metode deskriptif, fenomenologis, menguraikan kenyataan pendidikan, kemudian mengklasifikasi. 5. Metode hermeneutis, memahami kenyataan pendidikan yang konkret dan historis. Dan 6. Metode analisis kritis atau filosofis. Sifat ilmu pendidikan. 1. Empiris, karena objeknya dijumpai dalam dunia pengalaman. 2. Rohaniah, karena bertujuan membawa ke arah manusia yang berbudaya. 3. Normatif, berdasar pemilihan. 4. Historis, memberikan uraian teoritis tentang sistem pendidikan sepanjang zaman. 5. Praktis, pendidikan sebagai sistem. Sistem adalah sekumpulan benda yang memiliki hubungan di antara mereka. Sistem adalah suatu kelompok unsur yang saling berinteraksi, saling terkait atau ketergantungan satu sama lain yang membentuk satu keseluruhan yang kompleks. Nota Nagoro mengatakan bahwa sistem adalah suatu rangkaian keseluruhan kebutuhan kesatuan. Kesimpulannya yaitu, sistem merupakan suatu rangkaian keseluruhan kebulatan kesatuan dari komponen-komponen yang saling berinteraksi atau interdependensi dalam mencapai tujuan. Unsur-unsur dari sistem yaitu ada satu kesatuan organis, adanya komponen yang saling membentuk kesatuan organis, adanya hubungan keterkaitan antara komponen satu dengan yang lain maupun antara komponen dengan keseluruhan, adanya gerak atau dinamika, adanya tujuan yang ingin dicapai. Telaah filosofis tentang sistem. 1. Keberadaan sistem sebenarnya merupakan sesuatu yang bersifat alamiah dan bersifat kodrat menurut Given. 2. Ada unit kehidupan sistemik dalam bentuk paling besar dan dengan cakupan yang paling luas yang disebut makrosistem. 3. Sebaliknya, ada yang paling kecil dan cakupan paling sempit yang disebut mikrosistem. Komponen pokok dalam sistem pendidikan. Proses pendidikan. 1. Tujuan pendidikan untuk membimbing aktivitas sistem. 2. Peserta didik yang menjalani proses belajar menjadi bidikan utama sistem. 3. Pengelolaan untuk mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengevaluasi sistem. 4. Struktur dan jadwal untuk mengatur dan mengelompokkan peserta didik menurut tujuan tertentu. 5. Isi, esensi dari apa yang hendak dipelajari oleh peserta didik. 6. Pendidik yang membantu menetapkan esensi dan persiapan proses belajar. 7. Alat bantu belajar. 8. Fasilitas tempat terselenggaranya proses pendidikan. 9. Teknologi, semua teknik yang dipakai dalam kerja sistem. 10. Pengawasan mutu, pengaturan atau peraturan penerimaan peserta didik, sasaran pengujian standar.
Beberapa aliran-aliran dalam pendidikan. 1. Aliran nativisme. Aliran ini berpandangan bahwa perkembangan manusia itu telah ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa manusia sejak lahir. Pembawaannya yang telah terdapat pada waktu dilahirkan itulah yang menentukan hasil perkembangannya. 2. Yaitu aliran empirisme. Aliran empirisme berpendapat berlawanan dengan kaum nativisme karena berpendapat bahwa perkembangan anak menjadi manusia dewasa itu sama sekali tidak ditentukan oleh lingkungannya atau oleh pendidikan dan pengalaman yang diterimanya sejak kecil. 3. Aliran naturalisme. Aliran ini berpendapat bahwa hakikatnya semua anak sejak dilahirkan adalah baik. Bagaimana hasil perkembangannya sangat ditentukan oleh pendidikan yang diterimanya atau yang dipengaruhinya atau mempengaruhinya. 4. Yaitu progresivisme. Merupakan aliran filsafat pendidikan modern yang menghendaki adanya perubahan pelaksanaan pendidikan menjadi lebih maju. Aliran progresivisme ini mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak dan menjadikan pendidik hanya sebatas sebagai fasilitator, pembimbing, dan mengarahkan bagi peserta didik atau pengarah. 5. Teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan menciptakan sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai hakikat manusia dalam mata kuliah ilmu pendidikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.